Blues Spirit. Spirit Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan, saya Eko Setiawan. Kembali di program Blues Spirit. Nah, tanpa terasa kita juga sudah ada di episode yang ke-6 atau sesi 6. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita juga sudah sampaikan sebelumnya, bahwa program ini memang tujuannya adalah membangkitkan spirit arek-arek Malang. Ya, spirit dan juga semangat arek-arek Malang. Kurang lebih ada 6 episode yang sudah kita jalan per hari ini sejak tanggal 3 September lalu kita mulai di edisi perdana ya. Dan ternyata memang kalau kita bicara tentang spirit, perekatan itu penting. Seperti yang kita ketahui bahwa tanggal 1 Oktober 2022 terjadi sebuah peristiwa kelam di dunia persepakbolaan kita. Kita semua tahu tragedi Kanjuruhan yang memakan korban jiwa meninggal sampai 132 orang. Tentu ini duka kita bersama, ya, duka masyarakat Malang, duka seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dan ini merupakan presiden buruk dari sebuah peristiwa, sebuah pertandingan sepak bola. Hari ini kawan di program Blue Spirit seperti biasanya juga kita ngobrol tidak sendirian gitu. Ada beberapa narasumber yang bukan narasumber sih, lebih tepatnya kita ngobrol aja santai di program Blue Spirit. Jadi partner ngobrol kita ini ada yang punya rumah nih, saya ini. Ada Sam Imawan, Arek Lawan, founder Arema Media Group dan juga JTV dan beberapa media di Indonesia. Sam Im, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Tapi kayaknya lagi mikir gitu, mikir banget. Saya senang hari ini bersama Mas Caping dan Mas Dani. Mas Caping ini dari komandannya Malang Crisis Center yang mengkritisi dan yang menampung segala kekritisan. Ya. Mas Dani ini tokohnya jalanan dari Downtown Center, Downtown Community ya. Lebih tepatnya Aremania DC. Atau DC ya. Downtown C ini apa Mas? Dia ikut-ikut akhirnya Downtown Center cuma cek melok ngetren dadi aslinya Arema jalanan, Aremania jalanan, tadi melok cek melok ngetren dadi Arema DC gitu loh. Maka kita tahu bahwa ini teman-teman kita ini yang paling aktif di lapangan pasca krisis dan sampai hari ini terus mengawal berbagai upaya yang kita lakukan. Saya kira kita akan senang mendengarkan apa saja yang sudah dilakukan pada hari ke-14 musibah besar ini. Bukan musibah, ini tragedi. Kalau musibah itu tanpa campur tangan manusia, bahwa secara langsung itu bukan campur tangan manusia, tapi ini tragedi bahwa ini campur tangan penuh manusia. Mungkin di balik itu ada setting barangkali lah. Terserah lah ya, itu nanti kita buktikan, kita lihat dari hasil pengusutan. Kita ngobrol hari ini. Kita ngobrolkan hari ini. Jadi saya suka pada teman-teman ini sehingga kita tetap masuk kepada 3 kelompok langkah. Kelompok 1 itu ungkapkanlah segala duka ini, segala kemarahan ini dengan berbagai macam ekspresi apapun itu, karena itu adalah kanal, karena itu adalah jalan keluar terhadap himpitan dan ketertekanan itu. Boleh saja kita mengekspresikan itu. Biarkan kami mengekspresikan sebagai orang yang berduka. Kita menangis, kita berteriak, kita marah. Biarin. Itu hak kita. Sepanjang itu tidak melanggar. Yang kedua nanti kita dengarkan dari beliau-beliau ini. Saya pun juga ingin ikut memberi masukan-masukan adalah bahwa apa langkah terhadap akibat musibah itu. Dan yang ketiga sebagai umat beragama kita akan memikirkan bagaimana menghikmai dari musibah besar yang terjadi ini. Ya, saya kira gitu. Kurang lebih 2 minggu, kawan, pendengar City Guide, pendengar Blue Spirit. Jadi 2 minggu itu banyak dinamika yang terjadi, termasuk juga banyak sekali statement-statement yang jadinya itu
kayak tidak sesuai dengan realita gitu. Seperti yang terbaru pernyataan dari Humas ya, Polri yang mengatakan bahwa gas air mata tidak mematikan. Padahal jelas ketika gas air mata itu kadaluarsa, menurut ahli itu bisa menjadi racun cyanida. Nah ini tentu kan banyak hal yang terjadi. Nah dalam tempo 2 minggu itu. Nah makanya hari ini kita ngobrolnya bersama dengan Mas Dhani Agung dari Arema Downtown Center yang kemarin juga sempat viral juga. Arema DC. Aremania DC. Kemarin juga sempat viral ya karena pelaporannya di Polresta Malang Kota ya kaitannya dengan statement Ade Armando yang menyakiti hati Aremania. Apa kabar Mas? Sehat ya? Kabar baik Mas. Jaga kesehatan terus Mas ini. Alhamdulillah. Kita harus kawal usut tuntas. Harus Mas, harus semangat. Ya. Terus selain Mas Dhani Agung dari Arema Downtown Center, ya sudah tidak asing lagi kalau yang satu ini ya. Komandannya Malang Crisis Center, Mas Safril M alias Caping, Panglima Cau Cau. Apa kabar? Kabar baik. Kalau tidak baik tidak sampai di sini. Ini juga sebuah prestasi kesuksesan. Jadi sukses kan titik di mana kita bisa mencapai tujuan. Hari ini tujuannya sampai di sini. Ya bukan sebuah kesuksesan ya. Kita kita menghadapi kemarin tanggal 1 itu sukses datang ke sini. Oh, iya. Betul. Kalau nggak sukses nggak sampai sini. Tetap berduka ya. Pasti. Saya MCC selaku MCC Malang Crisis Center mengucapkan ikut berbela sungkawa atas teman-teman saudara-saudara 131 yang meninggal di tragedi pembantaian. Saya bilang bukan tragedi, itu pembantaian. Karena lebih dari 10 orang itu sudah dianggap pembantaian dan memang harus diusut secara tuntas dan transparan secara komprehensif. Ya, saya ke Samim 2 minggu ini. Gimana kira-kira ini? Iya, 2 minggu ini kita mengetahui bahwa narasi yang muncul itu ada satu mengatakan bahwa peristiwa itu pembunuhan seperti yang disebutkan oleh Mas Caping. Tapi di sisi lain bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan karena adanya Aremania yang masuk ke lapangan, maka dihalau dengan sebuah langkah yang seperti terjadi itu. Ini terus kan terjadi pro kontra. Maka harapan kita adalah kepada pengusutan. Pengusutan harus dilakukan tuntas, harus dikawal secara tuntas. Tapi sebelum masuk itu, saya kepingin mendengarkan dari teman-teman yang selalu ada di lapangan, yang selalu jadi memonitor perkembangan seberapa duka kan kita mengetahui, tapi kurang terungkap ke permukaan bahwa anaknya yang hanya 1 orang, dia terpisah dengan bapaknya, diketahui meninggal di lapangan. Kemudian 2 orang anaknya laki-laki semua nonton bola, pulang sudah tinggal jasadnya, dan terus begitu. Itulah situasi dukanya. Lalu kemudian muncul tukang dawet, muncul pernyataan Ade Armando, muncul bahwa ini adalah petentang-petentengnya teman-teman Aremania di lapangan dan seterusnya. Ini kan narasi yang dimunculkan, tapi kenyataan lapangan dan bagaimana langkahnya, saya kepingin dengar dari Mas Caping maupun Iki Sam Caping dan juga Sam Dhani. Ceritanya. Kondisi sekarang bagaimana dan cerita-cerita. Mas Caping lah cerita sih. Ya kalau saya tidak bisa terlalu banyak bercerita ya pada saat kejadian. Pada saat kejadian saya memang tidak ada di tempat. Saya hanya menonton di televisi di tempatnya Jun waktu itu di rumahnya di mana? Kidul Dalem. Saya tidak percaya pada saat pertandingan berakhir kemudian memang ada yang masuk dan lain sebagainya. Saya rasa dari rekaman beberapa video yang saya lihat berkali-kali, bahkan dari video pertama juga tidak ada tendensi kerusuhan lah, tidak ada ungkapan kerusuhan dan lain sebagainya, tapi ya nyantai sambil bakar ikan, ya sudah Arema kalah, besok kita tanding lagi seperti biasanya ungkapan-ungkapan saya. Ternyata ada WA itu masuk terus. Ini ada meninggal 10, bener lah 10. Ini ada meninggal 20, 30, kita nggak percaya, kita ke sana. Kebetulan ada salah satu
anggota MCC juga yang anaknya korban ya, Ya. Bung Dedi yang rumahnya di Wonokerto. Wonokerto. Anaknya, saya bilang kamu berangkat atau lihat dulu keadaannya. Ternyata di rumah sakit Wafa sudah bergeletak, meninggal Mas. Temenan tak? Iya meninggal. Yang bergeletak itu tidak hanya 1 atau 10, sudah menginjak di atas 50-an, 50-70-an, sehingga kita juga seluruh Malang Raya ini tidak siap dalam hal menangani mitigasi. Terlepas itu memang kecerobohan atau kelalaian atau memang ada kesengajaan dalam pembantaian, itu masih dalam urusan pihak yang berwajib atau dalam hal kepenyidikan. Tapi setidak-tidaknya kita masuk ke dalam logika kita. Kalau Ade Armando Armando mengatakan kita harus logis, kita juga harus logis juga. Kalau memang tragedi dan tidak harus seperti itu, kita bisa mengkomparasikan dengan beberapa kejadian-kejadian sebelumnya. Di Arema sendiri waktu kemarin pertanding Arema FC yang menonton hanya Arema FC. Aremania aja, ya. tidak ada Dari- supporter lawan, ya. tidak ada, berarti kan potensi kerusuhannya seharusnya kecil. Bisa 0, sekian loh. Ya. Ngapain Arema kate Aremania kepu-kepuan podo Aremania ini nggak mungkin. Kemudian yang kedua, tidak ada tradisi Aremania itu kalah sekalipun, apalagi menang kalah sekalipun gepui pemainnya nggak ada. Karena apa? Ini aset bagi Aremania, Ya. hiburan kita, hiburan kami dan lain sebagainya. Makanya datang ke tribun juga tidak hanya orang-orang yang dewasa, anak kecil, korban kan banyak anak Iya, di bawah umur tuh. Berarti kan 20 tahun. ditunjukkan bahwa kami ingin menonton bola ini tidak sekedar hanya ingin mendukung, tapi ingin hiburan dan lain sebagainya. Dan yang asumsinya terjadi. sudah aman gitu Ya, ya. harusnya aman, bukan tidak aman lagi. Potensi untuk terjadinya kerusuhan atau chaos itu bisa 0, sekian. Jadi keberadaan penonton itu adalah potret bahwa Aremania tidak punya pretensi apapun. Ya. Selain adalah bahkan ini adalah hiburan keluarga. Di bulan keluarga. Itu potretnya itu. Buktinya. Kita komparasikanlah 2 minggu, 3 minggu sebelumnya pertandingan Persebaya di Daerah lain. daerah Sidoarjo. Sidoarjo. Di situ bagaimana stadionnya pun lebih mahal dari stadion Kanjuruhan saya rasa, karena stadion kualitas nasional, PON dan lain sebagainya. Rusuh dibiarkan. Brimobnya ada. Tapi tidak dilakukan penembakan dan lain sebagainya, justru dibiarkan. Tapi di Kanjuruhan dengan melihat kondisi stadion yang lebih minim fasilitas dari Sidoarjo, dilakukan hal yang berbeda. Ada penembakan, kemudian tidak adanya kontra antar supporter lawan, tidak ada. Ya. Kenapa? Di harus Sidoarjo ada. Ada. Makanya. Justru dibiarkan. Nah, di sini kenapa harus di Malang? Ya. Banyak kejanggalan, saya katakan kejanggalannya banyak. Satu, saya rasa harus diusut juga lah. Tidak hanya sekedar aparat sebagai pembunuh, benar. Aparat sebagai pembunuh. Aparat katakan gas air mata tidak membunuh. Itu kan masih dalam persepsi. Persepsi kita tuh. Gas air mata tidak membunuh. Iya, oleh gas air matanya di jalanan. Itu di dalam Gedung. gedung. Dan kadang- Walaupun gedungnya terbuka, sekarang logika lagi kedua. Ini logika alam ya. Saat habis hujan, angin pasti atau termal ke atas pasti akan berkurang. Iya toh? Aerodinamika seperti itu. Ya. Teori aerodinamika, kemudian ditembakkan sebuah gas air mata, pancet meneng, Bule. jekidek. Iya, no niku. Kano angin nih. Ini. Kemudian Cak Caping. kalau Sidoarjo enggak, kita beri komparasinya. Kalau Sidoarjo ada pelontar angin toh. Ya. Di sini enggak ada. Ya, betul. Karena kelasnya beda, kelas stadionnya beda. Jadi kita break dulu karena ini menarik obrolannya nih. Nanti kita jeda lagi kebersamaan kita nikmati dulu satu musik blues di program Blues Spirit kali ini. Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya. Ya kawan, saya Eko Setiawan masih di program Blues Spirit kali ini. Masih bersama dengan Cak Dani, Cak Caping, dan juga Cak Im. Ya, hari ini kita diskusi ngobrol. Ya, topiknya kita ini hari ini sebenarnya menghikmahi
sebuah peristiwa atau tragedi yang terjadi tanggal 1 Oktober 2022. Tadi di sesi yang sebelumnya kita sempat jeda dari apa yang diceritakan Cak Caping, komparasi dengan kejadian yang terjadi di Stadion Delta Sidoarjo yang waktu itu Persebaya melawan Rans United ya. Dan di mana Persebaya kalah, lalu di situ terjadi chaos, tetapi aparat tidak represif. Ya. Tidak ada gas air mata, cenderung dibiarkan. Yang terjadi hanya kerugian material. Kalau nggak salah saya sempat baca tulisannya di Diswe itu, Pak Dahlan yang waktu itu nulis sekitar 170 juta untuk memperbaiki pagar. Nah, tentu kenapa di Malang harus diperlakukan seperti itu? Analisisnya Cak Caping lagi, Cak. Nah, lanjut. saya hanya sekedar beranalisis, tidak bisa menjustifikasi Ya, bahwa nggak ini bisa. perbuatan si A, perbuatan si B, ada skenario, tapi by design itu kan bisa dilihat. Setidak-tidaknya antara 60-70% bisa kelihatan bahwa desain itu ada. Itu dilakukan desain. Yang kedua, semua kepolisian pasti tahu lah, walaupun kepolisian itu tidak di bawah FIFA. Yang di bawah FIFA kan PSSI. panpelnya dan lain sebagainya, perangkat pertandingan itu sendiri. Sebagai perbantuan, keamanan perbantuan, mereka sudah tahu. Tidak boleh bawa apa-apa dan lain sebagainya. Bahkan peluru pun tidak boleh. Kalaupun senjata paling ulek-ulek itu loh. Nah, itu. Kalau isi nih. Nah, kenapa bisa lolos? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Ya. Kapolres waktu itu Bang Ferli mungkin ditanyakan juga, saya tidak memerintahkan penembakan. Karena kemungkinan tidak Bang Ferli tahu bahwa tidak ada gas air mata yang boleh masuk. Itu yang kedua, ya desain kedua yang saya rasa harus dilakukan lagi, yang rusuh itu kan di lapangan. Gitu. Katakan kapasitas stadion itu 31 ya, 32.000 yang tribun duduk, kemudian ditambah ada toleransi sekitar 3-4 ribu ya, 3-4 ribu, 36.000 total. Tapi kemarin faktanya sampai 41 ya, 42.000. Berarti yang 42.000 kan di luar tribun, yang ada di setelban dan lain sebagainya tuh. Kemudian pada saat terjadi penembakan gas air mata, kenapa satu gas air mata itu ditembakkan di tribun yang notabene orang tribun mau ribut itu kan susah. Mau turun juga ke bawah ke lapangan, pagernya 4 meter. Sing iso munggah kan cuma area cilik-cilik itu tuh. Akhirnya banyak korban anak kecil-kecil. Bagaimana dengan anak ibu-ibu, mak-mak yang hanya sekedar mau nonton dan lain sebagainya. Faktanya korbannya memang hari ini banyak yang rata-rata mak-mak, anak-anak itu pun perempuan-perempuan juga yang di bawah umur dan lain sebagainya. Mereka yang tidak harus bersaing atau berebut ruang 1 meter persegi untuk sekedar menghirup udara sekian kilogram, itu harus berebut dan mereka tidak bisa secara fisik juga tidak mampu. Itu yang terjadi. Berarti memang sudah disengaja, ada sebuah kesengajaan. Tanpa ada sepengajaan, kita tahulah yang namanya instansi bersenjata, baik TNI, polisi ataupun BRIMOB, itu kopral, setingkat kopral tidak akan berani menembakkan apapun. Katakan kerusuhan jalanan, ya, kayak Omnibus Law kemarin di 2018 di DPRD. Ada perintah toh, iya kan? Nah, ini tanpa ada perintah kan tidak mungkin mereka nambahkan inisiatif sendiri. Yang namanya aparat keamanan terdesak sekalipun dia harus bisa mempertahankan dirinya, tidak boleh melakukan penyerangan. Ini penyerangan aparat keamanan. Apakah kita katakan ini tragedi? Tidak. By design-nya seperti apa? Monggo kita. Apakah ini musibah atau bukan? Jadi tragedi. Kalau musibah atau tragedi saya tidak sepakat. Kalau tragedi sudah mengatakan pembantaian. Itu statementnya pribadi. Sam Caping. Ya. Genosida. Ya. Kalau genosida sih terlalu kasar lah ya. Tadi polisinya Hitler saya ya. Ini bagian dari ungkapan hati Aremania yang sedang berduka. Jadi begitulah, biarlah ini menjadi kanal dari segala pikiran-pikirannya. Mungkin dari Mas Dani juga perlu menyampaikan. Gimana Mas? Perkembangan dari 2 minggu ini.
pembentuk Aremania menggugat. Lah ya. Salah Baik. satu. Nah, nanti itu sebentar lagi kita bahas. Jadi dua-dua lah ya. Betul. Baik, pertama-tama ungkapan belasungkawa untuk korban tragedi Kanjuruhan. Mudah-mudahan korban diterima di sisinya dan diberi ruang yang sejuk lah di sana. Itu yang pertama. Diberi tempat terindah ya. Wes, pokok mudah-mudahan masuk surga semuanya. Mlebu surga kabeh. Insyaallah, insyaallah. Meneruskan dari Komandan Cao-Cao, artinya kalau saya pribadi tidak seharusnya lah banyak korban di Stadion Kanjuruhan. Karena perlu diketahui bersama bahwasanya sakjane Aremania ini damai. Dan memang kultur Aremania kalau nonton sepak bola itu membawa istri, membawa anak dan membawa keluarga. Iya. Saya lahir di Jember, cuma orang tua saya Malang. Tapi begitu saya SMP di Malang, saya diajak sama saya untuk masuk stadion. Waktu itu stadionnya ada di Gajayana. Iya. Saya SMP waktu itu. Memang jiwa Aremania ini diturunkan gitu loh. Jadi kalau istilahnya kadang gak iso ngomong sampai istilahnya Korban kayak korban gini. sekian banyak itu rata-rata kan di bawah usia 20 tahun semuanya. Iya, iya. Rata-rata itu. Iya. Jadi memang Jadi sangat disayangkan. potret budaya Aremania nonton bola. Awak dhewe kan mulai cilik melok no kene. Pak. Aku iki Ya. lahir no kene terus kemudian lihat gitu. Iku lek teko nonton bola, iku pertama rapi. Rapi, betul. Sepatuan. Iya. Terus marino gawe jersey. Betul. Lek biyen zamanku tuku tiket dilepokno nang kene. Di kene. Dadi dia gawe tiket. Iya. Dan memang terus kemudian nggawa pacar. Gak ucup. Amrin. Zaman sakmono dan itu kayaknya sampai potret tadi itu disampaikan oleh Sam Caping bahwa yes kayak ngono itu kenyataannya begitu. Memang itu adalah hiburan buat mereka. Hiburan. Jadi kemungkinan kerusuhan itu tidak mungkin lahir dari semangat teman-teman. Aku niat ngerusui, gak mungkin. Nggak mungkin. Jadi clear lah itu ya. Clear. Insya Allah mudah-mudahan kita sebagai Aremania sudah mengungkapkan bahwa omong kosong le Aremania mlebu nang lapangan katene gawe rusuh. Insya Allah Insya Allah clear. omong kosong ya. Clear. Terus apa maneh sing nang lapangan maneh? Dek, jadi gini. Kalau untuk tak teruskan ya, Iya. Mas Arda. Ya. Saya sendiri kalau nonton bola itu pasti ngajak istri saya. Artinya apa? Wingi sempat nonton? Saya nggak nonton kemarin gara-gara saya di Jombang. Oh. Tapi saya nonton. Ono acara iki ya, apa namanya? Bantuan ya. Betul. Istilahnya saya kemarin nggak nonton karena saya di Jombang. Cuma saya nonton waktu perjalanan pulang dari Jombang ke Malang. Dan saya berita 172. Di TikTok itu saya punya kebiasaan. Jadi saya kalau pagi itu mesti sing tak candak HP delok TikTok. Di situ 172 korban. Pertama nggak percaya TikTok kan iso-iso ya. Gawe-gawe akhirnya saya tidur lagi dibangunin sama istri saya. Wah, akeh sing mati. Tak lihat di grup sudah rame. Terus saya dihubungi sama beberapa teman relawan ambulan. Kebetulan saya juga relawan ambulan. Akhirnya saya ke RS Saiful Anwar. Iya. Memang sudah suasananya duka sekali. Waduh, luar biasa. Dan hebatnya mungkin ini mumpung saya bisa mengungkapkan untuk relawan teman-teman ambulan, saya sangat apresiasi sekali. Jiwa kemanusiaan kalian sangat luar biasa. Artinya kemarin di rumah sakit Saiful Anwar begitu banyak ambulan. Dari perkumpulan ambulan itu didata kira-kira 63 ambulan. Cuma yang diantar ke tempat duka itu sekitar 17 sampai 22 ambulan. Hari pertama. Nyisa ambulan. Itu luar biasa. Sampai tura-tura lah. Sampai ya. tura-tura. Iya. Jadi apresiasi saya Bak sama ambulan. teman-teman relawan ambulan top. Terus keterlibatnya teman-teman yang lain, Aremania terus langsung bahu-membahu, grup-grup KB ngangkat persoalannya, cerita tentang korban-korban, dan bergerak semua. Ya, awalnya gini, Ah. kami bertemu, saya,
Dani, Sam Kajiade, terus siapa lagi? Amin Tatu. Amin Tatu. Amin Tatu, terus ada beberapa teman juga, kawan juga, ada 5 atau 6 orang ya. Ayo boleh. Karena malamnya itu kita bikin secara tidak sengaja. Dapat flyer. Bukan tidak bukan ada flyer. Ada di Gajayana tuh. Iya. Berdoa bersama malam pertama. Itu inisiasinya si Ambon. Ambon. Ambon juga. Ambon Banda. Ambon Banda. Tahlil ya. Dongo. Doa. Lilin. Berlilin. Masing-masing dari agama macam-macam menyampaikan doanya dan lain sebagainya, kemudian bernyanyi tentang lagu perdamaian. Muncullah ide iki kudu diusut. Tanpa diusut iki mesti akan dibelokkan ke sana kemari. Itu Sam Kajiade. Kemudian takut tempatin nang ndi. Lah bingung tuh, masuk nang alun-alun, masuk nang Gajayana. Dadakan. Tidak ada bahwa kita sepakat harus di sini, ndak. Bahkan namanya spontanitas, bahkan namanya pun belum tahu. Bahkan namanya masih advokasi advokasi. Awalnya advokasi. Wis ngelumpuk nang stasiun. Nah, kita nggak tahu. Nah, stasiun itu akhirnya ngelumpuk semua tanpa kita perintah, tanpa kita minta. Hari kedua tanpa kita minta dan lain sebagainya berkumpul. Ya wis apa jenenge? Wis kita ngundangkan dari lawyer-lawyer yang ada, Peradi, tanpa melihat nama grup nama instansi payung lawyernya. Semua mengatasnamakan kemanusiaan. Demi kemanusiaan ini nggak main-main, 100 lebih. Sudah melebihi di peringkat 2 di dunia ini. Kita ini sudah di bawahnya. Di peringkat 2 dan di peringkat pertama ketika bola modern. Ya. Ketika sepak bola modern pertama sejumlah gila ini. Ya. Itu bagi tidak hanya duka lokal, tidak hanya duka nasional, juga menjadi duka internasional. Bahkan beberapa permainan bola juga di tingkatan Liga Internasional mengungkapkan hal itu. Bahkan di seputar Jerman pun mengatakan akibat pembunuhan polisi, dilakukan polisi maksudnya, akibat pembunuhan yang dilakukan oleh polisi. Mereka murder in police itu yang akhirnya enggak jenenge apa? Kita sepakat semuanya ngomong mulai kutung ini lali jenenge. Turun ditemokno. Tapi sekarang sudah ditemukan. Ada namanya Aremania Menggugat. Nah, habis ini kita cerita tentang Aremania Menggugat. Nah, kawan, kita jeda sejenak kebersamaan kita di program Blues Spirit kali ini. Kita nikmati kembali sebuah komposisi musik blues di program Blues Spirit City Guide FM. Blues Spirit. Spirit memperkokoh arek Malang, Malang Raya. Ya, baik kawan, selamat malam. Anda masih di program Blues Spirit. Saya Eko Setiawan bersama dengan partner ngobrol hari ini. Ada Sam Im, terus juga ada Sam Dani, dan juga Sam Caping. Ya, kita ngobrol ini masih dalam suasana duka di hari yang ke-14 ya, pasca tragedi Kanjuruhan. Tadi Sam Caping menyampaikan bahwa itu pembantaian. Nah, tadi juga sempat disebut ada gerakan yang timbulnya itu spontanitas. Di karakter Malang luar biasanya tema ini. Langsung saeko proyo tiba-tiba muncul gerakan namanya lupa. Terus yang terakhir sudah disebut tadi. Apa namanya? Aremania Menggugat. Itu seperti apa dan lanjutan dari tentang kita harus mencari data yang benar. Kemudian mengkomparasikan data, artinya korban berapa sebenarnya di tiap-tiap kabupaten yang ada kabupaten yang ada, baik Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, bahkan Probolinggo yang ada, Pasuruan kita ambil. Karena data di Wafa, di rumah sakit A, di rumah sakit B, di rumah sakit ada yang double. Sehingga ada yang mengatakan 180 itu karena ada double data. Akhirnya terakhir 132 yang kemarin yang Gondang Legi itu, Brasilia itu. Ya,
hal seperti itu yang terjadi. Dan yang meninggal itu pasti yang biru-biru. Hitam kepalanya. Biru. Kebiruan. Biru keracunan. Walaupun sekarang masih hidup, moga-moga hari ini yang kritis yang ini Menjadi diberi- Semoga lekas sembuh. Semoga sembuh. Kita tidak mendoakan hal yang buruk, cuma kita memprediksikan ada bahwa banyak yang meninggal itu yang biru. Entah biru itu karena terinjak. Sekarang ada entah berapa itu- yang masih biru di rumah sakit? Itu Bung Sulham yang tahu cek ya? mengkomparasi datanya. Bung Sulham Yang dan fokus Bung- di situ. Ya fokus di situ, dia mendata apa. Nah, hampir yang terlupakan oleh kami ini tuntutan itu memang dipenuhi. Ya. Kita minta 7 hari ya. 7 hari bahkan kita gerta aja, kita mau demo. Itu kan cuma gerta. Nggak mungkin lah kita akan demo. Gerta itu kalau mereka nggak menjalankan, Ya. Nah. itu belum tentu Anda gerta, benar-benar modun. Kalau tidak dijalankan masih turun. Dan ini Arema apa ya. penentuan penanggung jawab atau penanggung jawab yang tercepat loh ya. Dalam sampai 7 hari dan ya. Nggak sampai Hari 7 ke-6. hari. Hari Hari ke-6 ke-6 sudah mereka ditentukan. menyebutkan sudah. Berarti apa? Tuntutan kami betul-betul dilihat, diperhatikan. Jangan-jangan kalau sampai nggak ditentukan siapa yang bertanggung jawab, seluruh Aremania duduk di jalan raya lah, rebut lah. Di antara singos apa? Mulai Kalau Singosari. ngitungnya petang bolu 5.000 dikurangi 130 nah itu modun mana? Itu artinya walaupun beberapa tuntutan kita dipenuhi, Kapolres dicopot jabatannya, Kapolda dicopot jabatannya, ya pasti dipindah lah. Kemudian hal berikutnya apa nanti kita pikirkan kembali. Tidak hanya sekedar dicopot, Iya. harus juga dilakukan Pertanggungjawaban. investigasinya, harus ada lidik dan penyidikannya seperti apa. Apakah dia betul-betul terlibat atau tidak, dia harus benar. Karena musuh kita ini Teman-teman yang melakukan upaya pengusutan itu, upaya pengawalan terhadap usut tuntas itu, menemukan hal-hal baru lagi nggak terhadap misalnya, oh ternyata ada nggak? hasil banyak lapangan? Banyak ya. banyak, sebetulnya banyak. Sebelum diungkapkan oleh Komnas HAM, kita sudah menemukan banyak yang namanya miras ya. Ya. Miras nggak mungkin lah bawa botol kaca ya. Botol plastik aja Botol plastik bisa masuk ke dalam lapangan itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Baik ya. Itu Dan satu. ternyata Obat ternak. obat ternak. obat ternak. Ya. Dan Berarti sekarang sudah ada barang itu framing ada yang- di dinas olahraga. Ya, olahraga di Dispora, Dispora. Dispora. Ngambil di Dispora, dianggap sebagai mereka sudah panik. Ada karena kita membentuk tim tersendiri, TGPF tersendiri yang TGPF juga aneh juga ya. TGIPF yang dibentuk oleh Mahfud MD bagi saya juga ada yang janggal. Ada tersangka yang ikut dilibatkan, kan gitu tuh. Katakan MCC terlibat dalam hal pembantaian. Kemudian tapi ono wonge MCC Ah, Iya, oke. bisa mempengaruhi itu. Nah, kan itu tidak boleh. Ya, ya. Yang namanya selama ini sampai hari ini penyidik sampai P21 penyidik dan penuntut umum kan berbeda instansi. Kenapa harus berbeda instansi? Agar tidak saling tumpang tindih, saling mempengaruhi. Nah ini TGIPF-nya ada polisinya. Bagaimana bisa dikatakan independen? Bukan saya meragukan tidak, Ya, tapi ya. tetap mempertanyakan Iya, iya. Itu kekritisan kita. keindependenannya itu, oke. kemandiriannya. Apa mana Sam? Di lapangan ada lagi apa lagi yang gitu? Terus misalnya Dawet, Ibu Dawet. Ibu Dawat juga. Kita Ibu Dawat ingin tahu kira-kira apa di balik. Sopo sing ngongkon Ibu Dawet ini? Kan kita sudah kita sudah berpikir beredar ya, nih. itu netizen plus 62 itu netizen sakti-sakti loh. Sakti-sakti. Ini hanya sekedar rekaman, Ah. diketahui rumahnya. Lah iya makanya. Apalagi video bertatap mata. Power Pasti- of netizen. The Iya, power of tapi kita netizen. belum tahu di balik ini. Sopo Dan sing ngongkon? bahasanya Kenapa ide itu muncul? dari segi bahasa, narasi, diksi mereka runtut, Iya. sistematis, runut, ya toh? Terus proporsional, Iya. membagi. Iya. Aku bingung. Iki didiane sopo iki? Iya, iya. Iso ceritone. Orang sekelas pengakuannya waktu itu penjual dawet bisa menjelaskan secara runut, runtut dan proporsional membagi ini yang ini yang kayak ini yang menolong ini. Walaupun dalam maksudnya baik agar tidak semua polisi
disudutkan. Tapi setidak-tidaknya narasinya harusnya kacau lah. Jangan sampai narasinya sistematis, runtut dia. Kok pinter temen Nah. ngatasi dodol dawet. Pasti ditulis dia baca tuh. Iya. Kalaupun mau merekam kan harus ada rekamannya. Iya, Berarti antara baik. perekam dan yang direkam ada sebuah kerjasama. Kemudian karena kue tidak sama pembagiannya, yang ngerekam tak lepok noai kan gitu tuh. Terus arek Malang DC apa, Mas? Apa, Sam? Maksudnya apa? Oleh apa di lapangan misalnya upaya untuk kita sebagai pengawalan terhadap usut tuntas ini? Sebetulnya banyak, Mas. Artinya banyak itu dari beberapa temuan yang dilakukan sama teman-teman ini kan ada yang namanya pembagian tugas. Kebetulan tugas saya di Aremania Menggugat di lapangan. Terus ada lagi Mas Zulham di bagian data. Mas Hesti, Terus hukum. Hesti, Mas Ngesti. Ngesti. Nah, di bagian hukum. Jadi temuan-temuan banyak sekali. Cuma Ini nanti akan dikoordinasikan ya, akan dikoordinasikan, terus ditoto, ditata, disistematikan. terus nanti mungkin insya Allah dalam waktu deket ini dari teman-teman hukum mau menyampaikan hasil-hasil hasil pemikirannya daripada dan langkah-langkah. temuan-temuannya. Kan tidak semuanya harus dipublikkan. Iya, Nanti iya, mana yang di ini peluru kita ini. Nanti di counter nanti. Iya. Ini hanya gugatan pidana, langkah-langkah pidana, pengaduan pidana, ataukah ada gugatan-gugatan misalnya kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat tragedi itu? Ya semua kita gugat mulai dari pidana. Kalau pidananya Artinya kita menolak kalau pidananya dimasukkan kelalaian. Nah, Artinya begitulah pengawalannya ya. Iya. Mosok wong mati sak mono akeh. Kalau markas saya tuh rumah saya serikat pekerja di Tobruk Truk itu kelalaian, iya. wingi. Iya wingi. Jadi Kemarin itu. lah. Nah, kalau 131 yang meninggal jangan dianggap kelalaian. Saya tahu Mas sampe ditabrak sopo iku. Engko pas ono sing sengaja nabrak. Enggak ya? Kalau disengaja ditabrak, iyalah karena supirnya menghindari. Iya, itu. tapi tidak ada desain. Nggak, Mudah-mudahan enggak lah ya. Iya, mudah-mudahan. Enggak. Oke. Apalagi lapangan yang misalnya kita dalam rangka usut tuntas. Jadi usut tuntas ini menurut saya memang kita semua perlu mengawal. Nomor 1 Aremania, nomor 2 siapapun warga Malang Raya, nomor 3 siapapun warga negara Indonesia, bahwa musibah kemanusiaan ini jangan dibiarkan hanya akan menguap begitu saja, gitu kan? Iya. Inti utama. Iya, bukan menguat begitu saja. Sepertinya kita ini sudah menganggap bahwa seluruh tuntutan yang disomasikan itu terpenuhi, berarti semuanya tercapai. Ini belum ini. Karena belum dilakukan penyidikan, Iya. belum dilakukan Apa penyelidikan. dibalik itu semua? Kemudian belum dilakukan apa motifnya. Kemudian apa modus operandinya sudah jelas kelihatan seperti Iya. itu, penembakan kan. Iya. Modus operandinya, tapi kan belum tahu motifnya apa dan lain sebagainya. Ini kan harus diusut tuntas. Ada nggak pemikiran kita semua bahwa mati satu aja Jenderal 2 sedang diperiksa, kalau mati 132 iku ya opo iku? Mosok mek wong 6. Apa ngono ono nggak hitung-hitungan kalkulasi yang kira-kira kayak begitu? Yang jelas gini Sam, intinya dari teman-teman sekarang itu lagi menunggu apa ketegasan hukum daripada kepolisian. Pengusut ya, yang tentunya melakukan upaya untuk tindak pengusutan tragedi Kanjuruhan. Karena kalau untuk 132 korban, 6 tersangka nih kayaknya tulinan. ya. Tapi insya Allah saya yakin dan percaya, insya Allah diusut tuntas kok ini. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Selama Aremania berani mengawal kasus ini sampai selesai, sampai di pengadilan pun kita harus jaga. Apapun putusan pengadilan memang serahkan pada hakim, tapi jangan sampai hakim ini bermain-main di 131. Karena ini mengorbankan seluruh 132. Jika itu kita menghitungnya secara matematis kecil.
Tetapi secara generasi ini yang meninggal generasi penerus. Iya, ya. jelas. Kalau semacam Dani yang meninggal paling tinggal digotong, pari selesai kan. Seperti saya selesai. Awal-awal dewe kan. Tapi kan abot, Jack. Karena Iya, betul. ini generasi penerus ini. Besok akan menjadi apa? Iya, Siapa tahu besok dia harus menjadi yang merubah negara dan lain sebagainya. Ya, ya. Tidak hanya sekedar takdir nyawanya Jadi hilang. usut tuntas harga mati. Usut tuntas harga mati. Usut Sepakat. tuntas harus menjadi bagian yang dilakukan minimal atau wajib bagi warga Malang Raya, terutama Aremania. Ya, harus komprehensif juga. Usut tuntas tidak hanya sekedar pelakunya memang aparat. Triggernya. Iya, tapi pengawalnya. Nah, yang mengawalinya harus ada, yang memercikkan api. Ini kan apa namanya, yang meninggal ini kan semacam orang yang terbakar toh. Kan kita sudah tahu apinya. Nah, bara apinya ini awalnya kan kita belum Siapa tahu. yang nyulut? Wah, penyulutnya ini siapa? Menarik, semakin menarik obrolan kita malam hari ini di program Blue Spirit, yang mana ini adalah sebuah program yang menyuarakan spirit dari Malang Raya. Makanya namanya Blue Spirit, untuk memperkokoh spirit arek-arek Malang, Malang Raya. Kita akan jeda kembali kebersamaan kita di program Blue Spirit setelah komposisi blues berikut ini. Blues Spirit. Spirit memperkokoh arek Malang, Malang Raya. Baik kawan, kita masih di program Blue Spirit City Guide 911 FM. Dan malam hari ini kita masih bersama dengan Cak Dani Agung dari Arema Downtown. DC, Arema DC, Mas. Oke, Arema DC. Nah, betul. Downtown Center. Ya, gitu betul. DC. DC. Terus juga ada Cak Caping ya, Mas Safril M alias Caping Panglima Cao Cao dari Malang Crisis Center. Dan tentunya dengan hostnya Blue Spirit, Cak Im, founder Arema Media Group dan juga JTV, serta media-media di Indonesia. Beberapa media di Indonesia. Nah, tadi juga sempat disampaikan bahwa memang perlu penyelidikan yang komprehensif, termasuk siapa dalang di balik ini semua. Kalau kita berpikir mengasumsikan bahwa itu grand design. Betul begitu ya? By design. Ya. By design. By design. Ya. Ada kejadian itu kan hanya ada dua kemungkinan. Selain kelalaian pun masih ada. By program, by design. By design itu untuk menghadapi hal apa? Kalau by program pasti bertahap. Ada tahapannya, kemudian memang terarah dan lain sebagainya. By design pun juga terarah, tapi by design ini diarahkan untuk apa? Karena komparasi ini sudah jelas loh ya. Tadi komparasi secara logis saya mengatakan, saya tidak menyatakan seluruh polisi salah, tidak. Masa polisi Manado yang tidak ikut apa-apa kita salahkan, tidak. Tapi saya mengatakan oknum polisi yang ada di Petugas. dalam lapangan. Dan desain itu bisa desain dalam rangka pendek, misalnya, ayo kok disikat gitu. Itu pendek. Ya. Tapi ini desain juga ada yang engkau yo pas nanti akhirnya begini, ya kan? Jadi desain itu ada tahapan-tahapannya. Dengar-dengar Saya ributnya kira- ini barengan ya? Hah? Dengar-dengar tadi ributnya barengan. Oh, ya? iya. Jadi yang ada yang lucu gitu. Kan Ribut tapi desain. Nah, terkoordinir. saya kan mengkomparasikan, saya juga ikut loh demonstrasi omnibus law bakar-bakar ya, ikut, bukan ikut bakarnya, karena ada Ikut beberapa di kawan kejadiannya. yang ikut Iya, iya, kejadian iya. di tengah lapangan, bagaimana membakar mobil patwal, merusak mobilnya bis kepolisian itu butuh waktu antara 30 sampai 40 menit, artinya mobil itu ditumplek no, digoleng no, supaya bensinnya ngucur. bukan bensinnya terbakar, bukan supaya, memang tidak ada unsur untuk membakar, walaupun mereka banyak yang bawa flare dan Aha. molotov, tapi kan melihat ada kesempatan potensi bensin atau BBM itu bocor, Baru ada ide. baru ada ide. Nah ini di dalam sudah Chaos. di luar dalam chaos. keadaan mobil dalam berdiri kokoh terbakar, ya toh. Loh, Kok bareng? waktunya kok gampang paling menkobong? spasi waktunya ya antara 1-2 menit lah. Barengan ya. Barengan. Gantian ya, dalam Di sama di luar. Dar menangis kemana-mana, yang di luar pun bakar-bakar ya, bakar sate gitu lah. Jadi kan
sudah jelas logika kita ke arah mana. Siapa yang bermain di situ? Kita tidak bisa mengatakan ini orang sipil, tidak. Kita tidak bisa semudah. Juga kita tidak bisa menjustifikasi ini pasti aparat. Tidak bisa juga. Harus dibuktikan di pengadilan. Kalau memang nanti hasilnya pengadilan Indonesia tidak begitu memuaskan bagi Aremania menggugat, ya apa nanti langkah selanjutnya? Kita tidak bisa berhenti hanya dalam satu misi, hanya sekedar mengejar visi ini. Bukti itu harus diungkapkan seterang cahaya, tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Itu yang namanya bukti dari bukti dari pidana dan lain sebagainya. Tanpa ada seterang cahaya, maka semua akan hanya sekedar dalil-dalil tanpa ada bukti-bukti, itu namanya halusinasi. Jadi usut tuntas itu adalah bahwa terus ikut berkembang sampai clear betul-betul bahwa sudah tidak ada lagi dusta di situ, gitu kan? Iya, betul. Ya, kalau memang yang terlibat nanti katakan ini contoh, saya tidak menjustifikasi, hanya mencontohkan Kapolri Sigit terlibat, ya jatuhkan ke pengadilan, biar pengadilan yang yang membuktikan dan lain sebagainya, bukan pengadilan rakyat. Artinya ikut jalur hukum yang benar berlaku secara konstitusional. Itu kalau memang Jokowi yang terlibat, andai kata ini saya tidak mengatakan, hanya memberikan contoh ya, analogis, siapa yang terlibat, tuntut, selesaikan, buktikan di pengadilan. Bukan hari ini yang ada malah saling tunjuk, yang PSSI nunjuk LIP, yang LIP nunjuk Indosiar, yang Indosiar nunjuk Panpel, yang Panpel nunjuk aparat keamanan nunjuk lagi ke sana. Saling lempar. Berbeda kalau di Inggris, di luar negeri. Tanpa harus mengatakan saya katakan lagi, Kapoldanya pun sebelum dicopot untuk meminta maaf ini susah. Saya salut dengan apa yang dilakukan oleh Bang Budi Hermanto, Kapolresta Malang Kota, tanpa dia mengatakan, walaupun dia pasukannya tidak dilibatkan secara langsung ke sana, tapi setidak-tidaknya dia menunjukkan empati bahwa polisi, tidak semua polisi salah, dan meminta maaf. Meminta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa apa yang dilakukan oleh rekan-rekannya, agar bisa dimaafkan. Perkara hukumnya tetap lanjut. Kenapa ya kok malah Kapolresta Malang Kota, kok nggak Kapolrinya yang minta maaf? Wah, kebetulan saya bukan polisi. Mungkin bisa saya tambahkan, Mas, kalau masalah itu, Mas. Gimana? Jadi Bang Buher ini memang kedekatannya sama teman-teman Aremania memang luar biasa. Artinya sama teman-teman parlemen jalanan juga luar biasa. Sama teman-teman anak pang juga luar biasa. Artinya memang ya beliau ada empati yang bagus. Luar biasa. Luar biasa kalau Kapolres satu ini. Luar biasa. Kapolresta. Ya, Kapolresta. Sorry. Terus ini walaupun tidak terlibat, ya kalau katakan memang wilayahnya, teritorinya tidak terlibat, kalau saya jadi Kapolresnya, mungkin deh Kapolrestanya, ngapain ya nggak terlibat? Tapi dia mengambil inisiatif, walaupun dihujat oleh, sampai dibully loh itu Bang Buher. Dibully oleh MUI sekalipun, mengatakan bahwa itu haram dan lain sebagainya. Kita bertanya pada MUI ini, opo sing mau mbok lakoni dalam hal mengusut 132 teman saudara kita. Itu tadi yang kita bilang, bahwa biarkan semuanya berekspresi. Untuk mengekspresikan dengan caranya masing-masing, sepanjang semuanya di dalam ketentuan yang tidak melanggar, kan udah toh? Konstitusional, iya toh. Jadi KB kan melaku, tapi marah boleh, masa orang nggak boleh ngamuk? Boleh. Terus sedih boleh, masa orang nggak boleh sedih? Terus orang beranalogi seperti beliau tadi berpikir bahwa kira-kira ini desain, karena logikanya seperti ini, kira-kira gini, ini boleh orang begitu. Timbangannya dia meneng-meneng moro-moro nggawa bensin, kan lebih baik ada forum untuk sebagai kanal untuk nggawa bensin itu. Sebagai kanal untuk penyalur. Kanal untuk menyalurkan aspirasi. Bahwa ungkapan-ungkapan seperti ini diperlukan untuk apa? Justru untuk meredam jangan terjadi anarkisme. Maka aliran-aliran kanal untuk menyampaikan seluruh duka dengan berbagai macamnya itu, inilah diperlukan. Maka kita terjadi ruang diskusi ini. Betul sekali. Mas Tempo, dalam waktu 2 minggu ini, kira-kira apa yang terjadi? Dampak-dampak sosial yang terjadi di masyarakat gitu, pasca kejadian.
dampak sosial yang terjadi di masyarakat khususnya Aremania luar biasa, Mas. Seperti apa itu? Biasa, ya apa ya, luar biasanya untuk ini apa masalah kemanusiaannya atau masalah apanya nih? Dampak daripada Ya, dari berbagai sektor mungkin apa yang muncul. kalau dampak kemanusiaannya, saya juga salut sama teman-teman Aremania. Mereka sampai sekarang itu berkontribusi turun ke lapangan semuanya. Yang dari awal itu Aremania menggugat satu posko, terus ke posko lain, semua saling membantu. Ini hebatnya Aremania. Hebat Tanpa komando. tanpa komando, tanpa disuruh, mereka turun langsung. Ini hebatnya Aremania, Mas. Jadi kalau saya bilang Aremania istilahnya sekali lagi berduka, ya memang semuanya Aremania sekarang lagi berduka. Ya, berduka. Tidak hanya Aremania, seluruh supporter Seluruh sepak supporter. bola seluruh dunia pun boleh. berduka. Ya. Ya, ya. Sejauh ini apakah ada inisiasi apa begitu misalnya kayak membentuk perdamaian supporter seperti yang ada di media Rencananya sosial memang ini? ada planning ke arah situ, ke arah sana memang ada. Nanti kita bicarakan kembali, kan butuh kesepakatan bersama. Tidak bisa kita hanya karena Aremania menggugat kemudian Aremania menggugat mendominasi atau menjadi otoriter terhadap yang lainnya. Tidak. Aremania ini egaliter. Aremania ini selalu berbicara tentang bagaimana bermusyawarah, bagaimana bergotong royong. Oke lah dari bawah ke atas, artinya dari yang 3 tahun ini kita tidak pernah melihat egaliter berbicara. Ya apa rek enake, mari ngene iki, apa gawe monumen semacam Grand Zero. Iku potret Aremania. Betul. Jadi Aremania mulai biyen wis ngono iku. Ya, egal. Carane lek nonton bola juga begitu, cara berkomunikasi antara satu dengan yang lain begitu. Dan demokratis banget. Banget. Saking demokrasi ini, iku pimpinannya surung-surungan. Kok naik. Jadi akhirnya wis ojo aku gitu. Tapi dia bergerak semua. Ya, Ini betul. adalah wujud dari ekspresi dari teman-teman Aremania. Jadi Aremania itu egaliter, lek koncone loro itu dibantu, Bantu. bukan ditakut-takuti atau diperes. Aremania itu terbuka, lek kait kenal ngono koyo dulur. Ya kok masih kait kenal koyo dulur. Dan itulah potret yang diwujudkan dalam dalam tragedi ini. Tragedi, Ya, betul. tragedi ini semua adalah turun tangan tanpa dikomando, Tanpa terus dikomando. bergerak semua dengan Bergerak demikian semuanya. rupa, mengumpulkan apapun yang bisa dilakukannya. Betul. Potret daerah di mana ada korban di situ, itu masyarakat sekitar langsung kumpul. membantu secara finansial pun membantu, terus tahlilan, Ya. ndonga bareng, terus ikut berkumpul-kumpul itu. Ya. Gitu kan ya? Betul. Itulah potret Arema. Ya, Kerennya Kota Aremania. Malang ini kan kota yang nomor 2 termasuk kota urban toh, urban nomor 2 atau setelah Surabaya, Sidoarjo, kemudian Malang kota itu menjadi urban, menjadi plural. Pendatang pun akhirnya mengikuti cara-cara Aremania. Budayanya. Saya katakan saya bukan Aremania asli walaupun lahir saya Malang, tapi karena bapak saya seorang petugas Company ya. negara, petugas negara lahir di Malang, baru cari nih ibuku, baru sekitar 2-3 minggu wis digotong nang di gitu lah. Tapi SD balik lagi, begitu pun nanti 2 atau 3 tahun balik lagi ke tempat yang lainnya dan lain sebagainya. Secara kultural memang saya tidak mengikuti dari kecil, tapi setidaknya saya pernah lahir di Malang, kemudian pun kuliah di Jogja juga tidak betah. Kuliah di padahal beasiswa, kuliah di UNED juga tidak betah. Ternyata betah nang Malang gitu lah. Nah itulah Malang. Ya. Jadi Malang tidak harus kamu dilahirkan di Malang untuk menjadi Aremania, untuk menjadi Arema. Tapi bahwa kamu punya peduli dan merasa bahwa bagian budaya ini adalah milikmu, maka jadilah itulah Aremania. Ya. Inilah potret Aremania yang datang dalam keadaan sebagai daerah urban, gitu kan ya? Betul. Itulah sebuah keunggulan dan keniscayaan dari Aremania yang mestinya di dalam proses pertumbuhan industri sepak bola di mana Malang punya Persema dan juga Arema FC ini, Aremania tidak dijadikan penonton, tapi harusnya dijadikan pendamping. Itu awal episode Blue Spirit yang sempat disampaikan Caim waktu itu ya. Kita mulai dari tanggal 3 September 2022. Ini adalah bentuk inisiasi kepedulian bahwa
Malang butuh perekatan dan sudah punya ideologi yang kuat, termasuk salamnya adalah salam satu jiwa. Nah sekarang Blue Spirit ini muncul karena Arema itu adalah biru, darahmu biru, semangatmu biru, langit biru yang mengayomi, ya, laut biru dengan kedalaman kan gitu. Nah ini harapannya wadah-wadah seperti ini semakin menguatkan identitas kita sebagai Aremania. Nah kawan, kita jeda kembali kebersamaan kita di program Blue Spirit kali ini. Kembali satu komposisi musik blues untuk Anda. Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya. Baik, kawan Sindikat FM dimanapun Anda berada, yang mungkin sekarang sedang berkendara atau mungkin sedang santai di rumah. Sekarang Anda sedang mendengarkan program Blues Spirit bersama dengan Mas Dani Arema DC, dan juga ada Sam Caping dari Malang Crisis Center, tentu juga ada Sam Im yang hari ini kita diskusi. Tadi sudah Anda dengarkan musik blues, kita juga sudah sampaikan bahwa wadah program Blues Spirit ini memang untuk memperkokoh spirit arek-arek Malang, Malang Raya. Nah tentu ini sebuah kesadaran, pemikiran bahwa Arema itu sangat luar biasa. Kita juga sudah beberapa kali mendengarkan gitu ya, bahwa sebelum ada akronim Arema itu Arek Malang ya, atau Aremania itu fansnya bola ya, Aremanita dan lain sebagainya. Kita pernah punya tokoh panglima perang yang kuat pada zaman kerajaan Singasari, yaitu namanya Kebo Arema. Tentu ini perlu dibangkitkan kembali gitu. Inilah Malang yang sangat luar biasa. Nah, tadi kita sudah diskusi, ngobrol, termasuk temuan-temuan fakta di lapangan, termasuk juga berpikir secara logis kejadian-kejadian yang terjadi pada saat tragedi 1 Oktober. Nah, ketika sudah seperti ini, kira-kira mau bagaimana? Ya, Samim, gimana kira-kira? Ya, saya kira sebagai arek Malang ya, saya sebagai arek Malang yang kebetulan saya lahirnya juga di Malang, orang tua saya, bapak saya orang Jombang, tapi ibu saya Malang, dan tinggal di sini dan seterusnya dan seterusnya. Tanpa itu pun, walaupun lahir di Jember, walaupun tidak lahir di Malang, tapi mereka semua kita dalam satu kepedulian Malang. Malang itu bagian dari budaya tengah, budaya arek. Jadi kalau Jawa itu, Jawa Timur terutama, itu ada 3 kelompok budaya. Di barat itu Mataraman, karena ada akulturasi dari Mataram. Kemudian tengah itu budaya arek, Surabaya, Malang, Jombang, Pasuruan, dan seterusnya ini adalah begitu. Dan yang timur sana adalah budaya Mendalungan, kan gitu. Kita di budaya tengah ini sebetulnya melahirkan sumber daya yang luar biasa bagusnya, fanatismenya juga menarik, keren, dibuktikan dengan egaliternya personifikasinya anak-anak di Malang yang peduli terhadap Malang dan gampang menyatu itu. Saya kira itulah menyebabkan kenapa ketika musibah yang kelas dunia ini, tragedi yang luar biasa ini, Kata Sam Jawa-Jawa pembunuhan, pembantaian. ya apapun namanya, itu jangan lalu kita diburu dengan sebutan-sebutan itu. Saya kepingin ikut menyampaikan bahwa biarlah ini sebagai ungkapan kami yang sedang berduka. Kami yang sedang berduka, orang yang sedang berduka, itu boleh sajalah ngomong apapun. Nanti itu reda, terus menemukan titik kebenarannya. Jadi suasana duka dengan ungkapan-ungkapan ini adalah kanal. Sekali lagi kanal. Jangan lalu dibidik seolah-olah ini adalah dosa yang kemudian harus dipenjarakan begitu. Diintimidasi. Bukan, jangan. Kami minta untuk tidak begitu. Ini mohon dimaklumi, disadari sebagai gitu. Bahwa kita lalu kemudian akan sampai pada cari hikmah. Itulah pada titik kulminasi tertinggi, bahwa setelah kita lewati ungkapan-ungkapan kesedihan dan kemarahan dalam ekspresinya, lalu kemudian kita melangkah untuk bagaimana setelah itu, sampai maka kita melakukan Aremania usut tuntas, lalu kemudian bagaimana setelah itu lagi. Maka jangan dibiarkan korban yang berjumlah segitu banyak, ini korban yang meninggal 132.
tapi yang lain yang masih luka, dan orang tua yang luka hatinya, yang anaknya hilang dan seterusnya, itu jangan disepelekan sebagai rasa kemanusiaan kita. Nah, kita sekarang masuk kepada hikmah. Menurut pandangan saya, setidak-tidaknya ada 5 hal yang mari kita diskusikan. Dalam pandangan kita nanti Sam Caping, Sam Dhani ikut merespon, kita kuatkan, kita mantapkan. Maka 5 hal itu, pertama, sebaiknya kita menetapkan tanggal 1 Oktober itu adalah hari duka supporter nasional. Hari duka itu mungkin kita namai nanti, misalnya saya sudah mencatat sebagai Hari Kesatuan Supporter Nasional. Itu hari 1 Oktober itu kan Hari Kesaktian Pancasila. Berdampingan dengan Hari Kesaktian Pancasila, ada Hari Duka Nasional Supporter Nasional, kita namakan Hari Kesatuan Supporter Nasional. Lalu kemudian, itu nanti kita diskusikan ya. Kemudian yang kedua, buatkan lembaga, jadikan supporter nasional ini menjadi satu kesatuan. Kebetulan keadaan ini memang merekatkan para supporter seluruh Indonesia. Jadikan misalnya nanti saya kepingin menamai Kesatuan Supporter seluruh Indonesia. Jadi bisa kesatuan, bisa apa tadi? Sampean serikat. Pokoknya kesatuan. Kesatuan itu karena merupakan penyatuan dari yang ada, disatukan, Kesatuan Negara Republik Indonesia, kesatuan gini gitulah. Tapi itu pun juga merupakan serikat, itu juga perkumpulan dari kumpulan-kumpulan yang ada. Nah, barangkali itu sangat penting untuk mumpung kita semuanya sedang punya perhatian dan kesadaran yang tumbuh, maka lahirkan kesatuan itu. Lalu kemudian garaplah itu di sini, di bumi Arema, bersama anak-anak Aremania. Garap di sini, kita datanglah ke sini semua supporter seluruh Indonesia, komandan-komandannya, kemudian kita rembukkan menjadi satu itu. Tapi pemerintah memberikan ajang untuk melakukan gitu. Nanti kita garap manajemennya. Misalnya kalau dia itu ada kartunya, terus kemudian disupport dengan IT, lalu kemudian itu nanti menjadi tiket masuk yang tidak perlu lagi repot-repot. Tadi Sam Caping sudah membayangkan ada seperti di Inggris dan lain-lain. Nanti kita garap itu. Kemudian, kemudian yang keempat, buatkan monumen korban tragedi ini. Di dalam monumen itu nanti bayangan kami, di atasnya ada patung singo yang duduk menjaga dengan kewibawaannya, dengan rasa dukanya, begitu. Gak tahu lah bagaimana kita mengekspresikan, teman-teman seniman bisa melakukan itu. Tulis nama-nama korban di situ. Tulis nama-nama penjahat-penjahat yang menyebabkan mereka menjadi korban seperti itu. Bahkan yang dicopot pun tulis namanya. Kemudian kisahkan sedikit duka di situ, atau mungkin ada puisi atau sajak di situ. Sehingga inilah tadi Sam Caping menyebutnya titik nol. Titik nol duka kita harus kita wujudkan di situ. Kemudian yang kelima, yang nanti saya mohon direspon, ayo kita diskusikan. Bagaimana kalau pertandingan sepak bola kita ubah namanya, jangan pertandingan, tapi pagelaran. Itu filosofinya berbeda. Kalau pertandingan itu bisa keras, tapi kalau pagelaran itu indah, skill, kecerdasan. Dan ketika dia pagelaran, maka supporter itu bisa tampil melalui keseniannya, ada bandnya, dan seterusnya, menjadi bagian dari satu pagelaran itu. Jadi 5 hal itu setidak-tidaknya yang kami usulkan untuk kita hikmai, bahwa pasca tragedi, lalu kemudian usut tuntas sebagai bagian dari tanggung jawab dan peran negara, lalu kemudian hikmah sebagai manusia yang beragama dan bermoral, dan kemudian tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik, itu dihikmai dengan satu. Itu pandangan saya. Coba kita urai satu-satu dan ada tanggapan-tanggapan yang kita bisa bahas. Sam Dhani mungkin? Untuk yang pertama, mungkin ini Tuhan punya rencana, Mas. Artinya mungkin dengan kejadian ini
rivalitas antara Aremania dengan Persebaya dan supporter lainnya yang ada rivalitas, mungkin ini yang disebut titik nol, mungkin nantinya ada perdamaian. Ya. Ini ada tidak lepas daripada campur tangan Tuhan juga. Itu mungkin itu. Dengan kejadian ini, semua rivalitas mudah-mudahan bergabung menjadi satu, dan harapan kita supporter di Indonesia ini wis ndak ada rivalitas, wis kayak di Inggris itu loh ya. Ndak ada pintu, ndak ada pagar, ndak ada permusuhan, ndak ada lempar-lemparan, ndak ada sudah. Ya mudah-mudahan harapan saya ini berakhirnya rivalitas supporter yang sedang berkonflik, dan harapan saya menyatu semua, damai semuanya di kancah persepak bolaan Indonesia. Mungkin itu. Ada ide tadi beliaunya itu. Saya rasa saya tidak ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Kan Tentu. boleh toh. Tentu. Nanti yang tidak sepakat saya dilempar keluar kan. Artinya dalam sebuah pertandingan, kalau di dalam pagelaran kita saya pribadi kurang sepakat, kurang setuju, Ya. karena nanti pagelaran itu seakan-akan kurang yang namanya kompetisinya. Kurang greget. Ya, kurang gregetnya. Rivalitas pasti ada. Aha. Kalau basket rivalitasnya sekian menit, Aha. ya 40-80 menit. Iya. Kalau apa namanya? Bola 45 menit kali 2. 45 menit kali 2 90. Kalau pada penambahan maksimal 10 menit berarti rivalitas 100 menit. 100 menit itulah rivalitas Sip, kita. sip. Selesai di rivalitas yang Dulur mendukung si A, mendukung si B, silakan. Semangati masing-masing. Kemudian selesai itu keluar ngopi. Sama dengan di Inggris begitu. Jangan sampai kita inginnya seperti di Inggris. Supporter Inggris itu kalau di negaranya sendiri nggak rusuh. Karena takut aturan. Takut aturannya. Dia sekali berbuat rusuh keluar dari tempat duduknya, dia sudah terkoneksi kan. Artinya ada kamera ETLE-nya dan lain sebagainya. Terus apa namanya gelang apa Iya. itu sudah masuk dalam data kependudukannya. Sekali dia katanya bergerak apa lagi. Besok nggak bisa nonton lagi dia. Jangankan nonton di lapangan, Iya. nonton di kafe-kafe atau kalau nonton bola di Inggris itu harus punya kartu langganan ya kalau mau nonton televisinya. Iya. Itu sudah bisa diakses. Dimanapun dia akan ditolak. Tetapi kalau supporter Inggris yang hooligan itu main di Spanyol, main di Liga, main di Itali, pasti rusuh. Artinya rivalitas tetap harus ada. Ya, Kemudian ya. jadikan 1 Oktober kemarin ini, pembantaian ini sebagai pembelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya tapi sajane yo kalapo-lapo ditembaki meneh lapo-lapo ya. Kalapo-lapo dibedili ya meneh kalapo-lapo. Iya. Artinya sebagai titik tonggak grand zero perdamaian antar supporter. Yang Seluruh bonek Indonesia, kata ya? nonton di seluruh Indonesia, bonek kata nonton nang Arema, ayo nonton bareng. Mari ngono ngopi kan ngono to. Toh satu darah. 10 November Hari Pahlawan, orang Malang ke Surabaya, orang Surabaya ke Malang, kan tidak ada persoalan. Jangan karena hanya rivalitas 90 menit ini menjadi kita bertengkar selama-lamanya sampai dibawa ke anak putu kita. Kemudian membenahilah carut marut persepak bolaan ini. Artinya persepak bolaan memang menjadi industri sehingga diperebutkan. Kalau perlu bubarkan aja PSSI. Toto mana? Ya minimal. Jangan dibubarkan, kemudian dibentuk hal yang lainnya. Kenapa Artinya, kok dibubarkan? Hah? Kenapa? Kalau tidak dibubarkan tetap akan berebut. Karena PSSI itu kue. Maksudnya buangan seakar-akarnya, noto mane gawe mane. Gak mana yang Ya, namanya ya. bukan Berarti PSSI. kayak, Iya. kayak di Itali dong. Ya Waktu itu. betul. Iya. Itali berani mafianya cabut Juventus sampai turun tahta. Aha. Terus Barca sampai turun tahta. Aha. Berani kan? Iya. PSSI di Indonesia mau sok takut sama satu segelintir orang? Apa karena yang memimpin itu ada backingan jenderal dan lain sebagainya? Tidak boleh. Permainan rivalitas di lapangan tidak boleh dipengaruhi di otoriter atau diintervensi. Ini apa oleh- gara-gara kalau ada prestasi PSSI klaim
Tapi kalau ketika ada kejadian Cuci tangan. cuci tangan. Apa gara-gara itu? Ini kebiasaan netizen, ini kebiasaan warga rakyat plus 62. Kalau di Inggris kejadian seperti jangan 150, 130. Satu orang meninggal, menterinya turun. Mundur. Ya. Ya mudah-mudahan Budaya malunya Ketua masih PSSI belum. mendengar ini dan malu dan mengundurkan diri. Kalau punya rasa malu. Karena kemaluannya sudah tidak ada. Siapa yang ingin hilang safety ekonominya ya kan begitu. Dan kita Oke. berpikir, loh sekarang gini Mas, logika Mas. Oke, logikanya ditahan dulu. Kita akan jeda kebersamaan kita di program Blue Spirit kali ini. Blues Spirit. Spirit memperkokoh arek Malang, Malang Raya. City Guide and Moran FM, your City Guide Radio. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Blue Spirit. Obrolannya asik. Kita mulai masuk di ranah PSSI yang katanya itu bukan tanggung jawab dari PSSI. Tapi yang terbaru informasinya, ketua PSSI-nya baru menyadari dan meminta maaf. Tapi harus nunggu 2 minggu. Amnesia berarti, Mas. Amnesia. Tapi malah terusan kita lanjut Ya bukan logikanya amnesia, gimana? logikanya begini loh. Gimana? Sampai Anda mempertahankan jasa maaf ya. Anda mempertahankan sebuah jabatan yang menurut mereka tidak mengendatangkan sebuah safety ekonomi bagi dirinya, bagi kelompoknya, untuk apa? Logikanya, saya mempertahankan mobil saya, ya karena di mobil saya ada duitnya, kan gitu toh. Kalau nggak ada duitnya ngapain? Di Jabal Dani ya tak kasihkan toh. Iya tuh, Iya. karena di dalam mobil saya mendatangkan hal sesuatu. Jadi apa? Diapakan PSSI? Bubarkan, karena dengan dibubarkan Mencontoh negara-negara lain. Mencontoh negara lain. Inggris pernah. Inggris pernah, Jerman pernah, kemudian Italia Italia pernah. terakhir itu Italia karena permainan skor judinya masuk ke kasino-kasino. Bubarkan sampai Juventus. Dan pembubaran Barca. ini maksudnya adalah sudahlah yang pernah terlibat dalam sebuah persoalan yang mengakibatkan persepak bolaan ini begini rupa, selesai. Kita tata orang-orang baru yang punya integritas baik untuk menata persepak bola. Termasuk sistemnya. Ya minimal yang orang yang mengerti bola, kalaupun tidak bisa bermain bola, ini PRSI pengurus dari renang. PRSI. Ya, Dapur renang. Persatuan Renang. Kan tidak harus bisa berenang. Iya. Tapi bagaimana? Begitupun juga pengurus PSI kan tidak memang harus tapi setidak-tidaknya dia Manajerial. bisa memanajerial tentang hal bagaimana bola. Kemudian duit di PSSI kan bukan duit apa namanya APBN, dia hibah, tidak akan dianggap sebuah korupsi, walaupun miliaran. Ini yang bisa dimanfaatkan, potensi-potensi ini juga harus dihilangkan. Jangan lagi hibah, tapi pembiayaan yang dibiayai oleh negara, APBN dan lain sebagainya, di tingkatan daerah adalah APBD, dibiayai oleh mereka dan pertanggungjawabnya jelas, LPG-nya jelas. Artinya ada pertanggungjawabannya. Kalau beli bola merek Cina, dibilang nanti beli bolanya merek Adidas di Italia. Padahal belinya Padahal beli di Roma, di rompengan Roma, malam. rompengan malam. Kan itu toh. Iya, iya. Hal seperti itu yang harusnya kita kikis dan lain sebagainya. Persepak bolaan kita ini baik. Berapa kemarin yang menang terus itu? Walaupun kalah dengan Malaysia. U17 menang terus. Baik, tapi karena manajemen yang buruk, ya toh, Menjadi buruk. menjadi buruk semuanya. Masa dari 220 rakyat Indonesia, 20 juta, sekitar 180 usia produktif, kalau no 11, nemu 11 ki angele, kan gitu tuh. Ya, Masa logika kalah itu. karo Brasil, Ya. atau kalah dengan Singapura yang negaranya lebih Cuma kecil sedikit. dari apa? Kota Malang. Malang. Kemudian kalah dengan Vietnam yang jumlah liganya hanya sebesar kecamatan Klojen katakan gitu tuh. Masa kalah dengan mereka? Kita 220 juta mencari 11 orang pemain yang berbakat susah. Kenapa susah? Ya karena ada permainan di situ.
orang yang tidak bisa berbakat dan lain sebagainya karena dia masuk di SSB-nya yang dikelola oleh si A yang sebagai pengurus PSSI, otomatis Itu masuk. untuk begitu harus ada campur tangan. Harus ada keberanian. Dan yang melakukan ini tidak bisa lagi. Kalau ini kan pemerintah dibalik namanya, wis ale tolong toton sing luwih apik. Dan orang itu yang noto. Mereka juga yang noto dan kembali lagi seperti itu lagi. Terus saya kayak gitu Loh, kan. pemerintah harusnya rezim hari ini. Senior, satu lagi yang senior lupa. Campur tangan dan campur apa? Tanda tangan. Campur campur tangan dan tanda tangan. Senior. Makanya itu kan harus ada dipikirkan. Kesadaran itu kita dorong kita sebagai bagian dari masyarakat yang sekarang terkena tragedi seperti ini. Ayo sekarang ditoto mesisan wes sebagai hikmah. Ya mesti sana dibubarno, PT LIP juga dibubarno karena jelas sudah tidak profesional dengan meninggalnya sekian puluh orang, sudah jelas. Jelas. Jangankan 100, Iya. 2 orang sudah dianggap tidak profesional. Iya, semua ini PT jelas LIP ini. bubarkan. Iya. Kemudian apa namanya? PSSI sebagai salah satu perangkat paling atas dalam pertandingan sepak bola, bubarkan juga. Pak Bing dan ketua PSSI kita ini kayaknya perlu belajar di tingkat bawah, di tingkat kabupaten. Salah satu contoh, ketua DPRD Lumajang salah menyebut tidak hafal Pancasila, dia berani mundur kok. Ya. Ya kan? Iya. Dengan kejadian ini 132 korban loh. Nyawa. Nyawa lagi senior. Iki mek Pancasila tok gak apal. Mundur. Mek lali tok dino iku biar apal. Mundur. Tapi kan katanya mundur ya bagi Enok. Iya, Kang Toe. Minimal tahu diri lah, tahu diri. Ya, karena tidak pernah tahu atas dirinya. Yang kedua ya jadikan bola setelah ini diperbaiki semuanya dan lain sebagainya, PSSI sudah dibersihkan entah apa namanya nanti apa guyuban bola seluruh Indonesia apa terserah lah. Artinya pemerintah dalam ini tidak mengotoritas kembali, tidak punya otoritas, mereka hanya sebagai wasit yang menerbitkan regulasi-regulasi dan lain sebagainya, yang menjalankan nanti ya manajemen PSSI ini secara baik, secara profesional. Masa gak bisa gitu loh ya. Mosok gak iki kan gemes sih. Mosok wong 270 juta nemu 11 saya gak angel. Mosok wong 270 juta noto organisasi sepak bola sak mono angel. Gitu kan ya? Mosok dikekno wong iku terus sehingga hanya begitu-begitu jadinya. Bukan tidak bisa. Gak mau. Tidak punya niatan untuk memperbaiki. Pemerintahnya pun carno lah ya bola. Bah kalah, bah menang. Yang penting aku sesuk nyaman. Pilpres kan gitu tuh. Makanya. Menarik. Dan yang kedua, yang tadi terusannya ya, saya lanjutkan setelah semuanya selesai, itunya dibenahi, secara manajerial dibenahi, dijadikan bola ini hanya sebagai game industri yang manusiawi lah. Di Eropa ini sudah tidak boleh bermain tengah malam. Di Indonesia, jangankan sepak bola, tinju pun main jam 12 malam. Wayai wong yang namanya biritmik tubuh harus tidur, harus beristirahat. Itu karena rating. Kita mengejar rating. Apakah kita diperbudak rating? Iya. Itu prinsipnya di situ. Harusnya maka itu. kita jangan diperbudak oleh rating. Oleh sebab itu, terus yang paling pokok untuk yang paling pokok ya dari kejadian ini agar tata depannya Aremania tidak hanya Aremania supporter bola yang Viking di Bandung, Bonek di Surabaya, terus Jackmania di Jakarta, Aremania di Malang, itu dilakukan digitalisasi. Digitalisasi yang di Jakarta ngirim piro katakan, ada digitalisasinya masuk. Kalau dia berbuat onar satu kali akan ketahuan. Jadi Digitalisasinya di situ. Support IT. Dengan orang digitalisasi maka data manifest. tidak kebocoran apa namanya? Kebocoran keuangan. Ojo sampai kebocoran uang dan ojo disusupi. Dan jangan dijadikan kambing hitam. Kalau ono apa-apa, lah iku Aremania. Apa meneh ono sing ngomong, iku kan petentang-petenteng gaya Aremania dhewe iku. Padahal kok duduk Aremania petentang-petenteng. Makanya itu kan kalau data kan tidak mungkin akan ada omongan kalau seperti data itu. Iya. Bunyi. Itu Sopo iku? Jackmania. Ternyata contoh. Siap. Arema DC, Kadenake kan gitu tuh. Iya. Dan samping sebelum kita tutup ini, ternyata semakin malam semakin hangat obrolan kita. Mungkin kita sekilas saja terkait dengan gugatan ke Ade Armando.
Jadi gini, kalau gugatan ke Ade Armando ini memang orang satu ini memang harus diberi pelajaran. Diberi pelajaran atas narasinya dia. Dia bilang gaya sok preman, petentang-petenteng masuk lapangan. Ini akibat daripada segelintir orang turun sehingga mengakibatkan 132 melayang itu kan narasi yang tidak bagus, Mas. Kalau saya pribadi serta teman-teman kemarin, kenapa saya melaporkan? Mungkin kalau sama Aremania, ini mungkin jatuhnya dia di dalam kekebalan imunitas hukum yang dia punya, karena beberapa kali dia dilaporkan sama yang sebelum-sebelumnya, kayaknya dia itu punya hak imunitas hukum yang kebal hukum. Mungkin mudah-mudahan ini Kena watunya. Bahasa Indonesia kena batunya. Kena karma. Kena karmanya sama Aremania gitu. Jadi saya melaporkan Ade Armando ini landasan atas fitnah kejam yang dia lakukan terhadap teman-teman Aremania, di mana kita lagi berduka 100 sekian Aremania dan Aremanita meninggal, tapi si Armando ini celotehnya di channel YouTube-nya dia sangat menyakitkan. Makanya saya kemarin melaporkan Ade Armando, undang-undang IT di Polresta Kota Malang, dan harapan saya, senior, Mas, penyidik khususnya Kepolisian Kota Malang tegak lurus untuk mengusut istilahnya masalah Ade Armando ini, karena Ade Armando ini dilaporkan beberapa kali itu punya kekebalan hukum. Dan untuk kasus ini yakin? Untuk kasus ini insya Allah saya yakin. Mudah-mudahan semua teman-teman Aremania terkabul apa yang menjadi harapan mereka. Kalau dipanggil, yakin datang? Kalau dipanggil yakin datang, kemarin sudah ada di berita, detik.com kalau nggak salah, Ade Armando ini lucu. Dia meminta penyidikan secara online. Secara Zoom. Dan adalah harapan teman-teman Aremania, seandainya datang, teman-teman Aremania saya yakin percaya terhadap penyidikan Polresta Kota Malang, Aremania tidak akan anarkis seperti yang pernah terjadi di DPR RI kalau nggak salah. Tapi Aremania begitu Ade Armando datang ke Malang, Aremania akan menunjukkan bahwasanya Aremania nggak anarkis. Dari Bandara? Enggak senior. Dari flyover Arjosari sampai Polresta, Aremania akan jejer dan akan melantunkan salawat badar. Hebat, Banda. Baik, Samim, ini kayaknya susah kalau mau, ini kan masih banyak yang perlu didiskusikan ya. Tapi tentu ini bukan akhir. Nanti kita akan ketemu lagi, diskusi lagi di program Blue Spirit. Nah, yang paling akhir di sesi ke-6 kali ini mungkin apa ya kira-kira perlu disampaikan sebelum nanti Samim menyampaikan yang terakhir. Saya ke Mas Dani dulu. Silakan, Mas. Ya, mudah-mudahan dengan kejadian di Kanjuruhan ini semua supporter Indonesia menjadi satu. Tidak ada yang namanya gesekan, dan harapan saya cuma satu, Mas. Aremania sama Jackmania bisa bersatu. Kemarin waktu pertandingan Aremania sama Semarang juga bisa bersatu. Aremania sama Persik kemarin juga insya Allah bisa bersatu. Harapan saya satu-satunya, mudah-mudahan dikabulkan sama Allah. Ini adalah campur tangan Tuhan. Dengan kejadian ini Aremania dengan bonek bisa bersatu. Amin. Itu. Amin. Sam, jauh-jauh. Ya, saya rasa ini cukup kejadian hanya satu kali aja dan tidak boleh kejadian yang kedua ataupun second tragedi ataupun third tragedi dan lain sebagainya. Tapi ini tragedi terakhir, tidak hanya tragedi di Malang, tapi seluruh dunia juga harus mempelajari hal-hal seperti ini, apa yang kira-kira
kurang. Kita harus mengkoreksinya, mengkomparasi dengan yang lainnya, kemudian mencari. Kita tidak hanya sekedar mencari kambing hitamnya. Kambing hitamnya sebetulnya sudah disiapkan oleh mereka, kambing hitamnya itu. Tinggal bagaimana menyembelihnya. Mereka bingung menyembelihnya model apa tuh. Ini karena sudah dikawal demikian ketat gitu loh. Jadi kambing hitamnya sih keluyuran ya gitu loh. Ini jadikan hal ini yang terakhir, dan rivalitas tetap saya katakan hanya 90 menit di atas lapangan, selebihnya kita ngopi bareng. Ya. Oke. Baik. Sambil mendengarkan lagu blues. Sip. Thank you. Sam Zabing dan juga Sam Dhani. Mungkin yang Oke, terakhir Mas. di Siap. bahasan kita hari ini adalah fokusnya bagaimana menghikmai sebuah Ya. tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ya. Samim. Saya kira orang-orang yang berakal dan yang bertuhan pasti mencari hikmah di balik musibah, di balik tragedi, di balik peristiwa-peristiwa apapun. Dan tadi sudah kita bahas bagaimana kita mesti menemukan hikmahnya. Insya Allah mudah-mudahan ini sebagai upaya dan doa sehingga semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuhan Yang Amin. Maha Esa. Amin. Baik, terima kasih teman-teman dari Arema DC dan juga Malang Crisis Center. Aremania menggugat ya, tetap gelorakan usut tuntas, jangan sampai lepas. Satu hal saya kira perlu kita, sebelum semuanya tuntas, sebaiknya jangan berhenti sambung menyambung menggunakan kaos usut tuntas. Usut tuntas sampai selesai secara komprehensif. Baik. Nah, kawan, tuntas sudah kebersamaan kita di program Blue Spirit untuk edisi ke-6 kali ini. Saya Eko Setiawan, terus terima kasih juga untuk narasumber yang hari ini hadir, teman ngobrol. Ada Mas Hafril alias Mas Caping, ya, Panglima Cao Cao dari Malang Crisis Center. Terus juga ada Mas Dhani dari Arema DC yang hari ini sudah hadir di studio. Tentu tuan rumahnya Blue Spirit, Sam Im, yang terus mengawal usut tuntas yang komprehensif kaitannya tragedi Kanjuruhan. Mengucapkan terima kasih banyak kebersamaan Anda. Sekaligus juga kita langsung pamit. Sekali lagi, usut tuntas, jangan sampai kendor, jangan sampai luput. Tetap fokus, tetap jaga kekompakan, jangan mudah disusupi. Betul seperti itu ya? Usut tuntas. Usut tuntas. Komprehensif. Oke. Saya pamit, kawan. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.